Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Elisa dengan NIM 250118, Prodi PGSD semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Sari selaku guru SD di SDN Pahlawan 1 Wali kelas 6 dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Profesi Pendidik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu atas kesediaan dan waktu yang telah disediakan. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Ibu. Bisa diceritakan bagaimana tahapan Ibu dalam menyusun rencana pembelajaran seperti RPP atau modul ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas? Terima kasih juga kesempatannya yang Bulan untuk wawancara ini. Untuk pertanyaan pertama, mungkin sekarang bahasanya modul ajar ya, bukan RPP. Jadi tahapan saya dalam menyusun modul ajar itu, pertama itu yang jelas adalah identifikasi dari kondisi siswa. Biasanya gitu ya, karena kondisi siswa kan setiap kelas berbeda. Mungkin ada kelas yang lebih banyak anak-anak yang aktif, atau mungkin lebih banyak yang pendiam gitu. Jadi saya harus identifikasi dulu kebutuhan siswa dari kondisi siswa, dari mungkin latar belakangnya. Biasanya kalau latar belakang itu berkaitan dengan misalnya dulu di kelas sebelumnya anak ini punya masalah atau tidak gitu. Atau mungkin ada anak-anak yang memang dari awalnya sudah sering membuat masalah seperti itu dari kelas 1 misalnya seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan untuk kondisi siswanya dulu. Kemudian setelah itu saya melakukan identifikasi untuk capaian pembelajaran. Kemudian juga capaian pembelajaran itu kemudian saya jabarkan menjadi indikator-indikator seperti itu, Mbak. Kemudian setelah itu saya juga harus, karena ada profil belajar Pancasila di kurikulum Merdeka, jadi saya juga harus merumuskan itu dimensi apa saja untuk profil belajar Pancasila itu yang pas atau yang sesuai dengan karakter atau dari kondisi siswa yang telah saya identifikasi sebelumnya. Kemudian setelah itu saya juga akan, setelah merumuskan CP atau tujuan pembelajaran, saya juga akan merumuskan seperti komponen inti yang ada dalam modul ajar. Misalnya seperti kayak kalau bagian depan mungkin identitas seperti itu ya. Kemudian komponen-komponen intinya seperti kayak langkah-langkah pembelajaran itu pun harus dirumuskan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta langsung menjadi gitu kan. Jadi harus dirumuskan terlebih dahulu. Apalagi kalau kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka memang harus yang aktif seperti itu ini, harus yang aktif, interaktif antara siswa. Jadi saya harus merumuskan seperti apa di dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi komponen utamanya mungkin seperti pendahuluan atau mungkin seperti kegiatan pendahuluan, berdoa dan sebagainya harus sudah ada. Tapi yang jelas dalam intinya kan kegiatan pembelajaran itu harus ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran yang aktif dan menunjukkan betul-betul memang ada pembelajaran yang tidak hanya pasif dari siswa. Setelah itu, setelah menjadi sebuah modul ajar, kemudian disusun. Setelah itu pun saya juga harus evaluasi mungkin ya, refleksi dari modul ajar ini sudah tepat atau belum. Terkadang kan udah membuat, setelah dibaca kok kayaknya nggak pas ya gitu. Kok setelah nyanyi kok jadi ini setelah ada break ada ini kok jadi langsung permainan, kayaknya kurang pas ya gitu. Jadi harus di pas-pasin lagi seperti itu. Jadi dari tahap sampai terakhir itu tindak lanjutnya itu adalah refleksinya, itu evaluasi seperti itu. Baik Ibu, setelah perencanaan pembelajaran disusun, tentu kan diperlukan media pembelajaran yang sesuai. Terkait alat bantu ajar, media apa saja yang paling sering Ibu gunakan? Apakah Ibu lebih nyaman menggunakan media berbasis digital atau alat peraga seperti fisik offline? Oh iya. Untuk media atau alat bantu ajar, jadi saya sesuaikan memang dengan yang pertama mungkin kondisi siswa dulu, kemudian yang kedua adalah fasilitas sekolah. Karena kondisi siswa di SD saya kan memang termasuknya tidak banyak yang menggunakan mungkin HP atau seperti itu ya. Jadi saya tidak mungkin menyuruh mereka untuk membawa HP ke sekolah. Tapi saya karena di sekolah ada misalnya seperti laptop dan juga LCD yang sudah dialokasikan dari dana pos, jadi saya menggunakan itu. Jadi walaupun misalnya saya menggunakan itu untuk kuis atau permainan atau misalnya
browsing ilmu pengetahuan di internet itu pun menggunakan layar LCD. Jadi mereka sebenarnya mereka belajar itu dari LCD tersebut, dari tayangan yang saya tampilkan. Jadi bukan dari HP yang mungkin saya suruh bawa ke sekolah. Mungkin ada beberapa sekolah yang bisa ya menyuruh atau meminta anak-anaknya untuk membawa HP ke sekolah karena keadaannya mereka bisa. Tapi di sekolah saya karena memang anak-anaknya ya masih tergolong bukan ekonomi yang tinggi atau mampu, maka saya tidak mengajukan seperti itu. Jadi saya hanya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, misalnya laptop sekolah, kemudian LCD seperti itu. Terus kalau misalkan seperti ada alat IPA seperti itu ya, alat matematika misalnya bentuk-bentuk kerucut atau tabung seperti itu, ya saya gunakan saja. Terus karena sekolah saya di desa, jadi saya sering menggunakan yang berupa alam juga, misalnya pepohonan atau bunga atau misalnya batu dan tanah dan sebagainya yang ada di sekolahan yang dibutuhkan seperti itu. Jadi tidak harus yang berupa digital, tapi saya tetap menggunakan, cuma karena masih ada yang berupa alam atau yang fisik kayak gitu, saya tetap akan menggunakan seperti itu. Baik Ibu, berarti untuk media pembelajaran itu menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah dan juga anak-anak itu. Ke kondisi anak dan juga pada fasilitas sekolah yang ada seadanya gitu. Media pembelajaran kan belum tentu tidak lepas dari kreativitas seorang guru dalam menyiapkannya. Dalam menyiapkan media tersebut, bagaimana proses kreatif Ibu yang biasanya Ibu lakukan? Apakah Ibu lebih sering membuatnya sendiri, memodifikasi yang sudah ada, atau berkolaborasi dengan rekan sejawat? Ya, untuk alat bantu ajar ini sebenarnya kalau menggunakan yang sudah ada seperti LCD atau laptop ya kita mungkin hanya variasi di ilmu pengetahuan atau mungkin cara atau misalnya dari cara kita mendapatkan pengetahuan itu dari laptop atau dari internet itu mungkin dengan cara mencari kuis atau apa yang menarik. Tapi biasanya saya memang membuat sendiri juga gitu. Misalnya kayak permainan yang menggunakan kartu-kartu seperti itu atau mungkin bahasanya flashcard gitu ya. Flashcard itu mungkin saya membuat seperti pertanyaan dan jawaban di sisi sebaliknya gitu. Dan itu lebih menarik sebetulnya gitu. Walaupun misalnya tayangan di LCD atau di internet itu menarik, tapi sebenarnya permainan seperti itu juga menarik buat mereka. Jadi biasanya saya membuat sendiri. Terus kemudian kalau untuk kolaborasi, tentu saja kolaborasi. Karena biasanya memang ada guru yang sudah punya alat bantu seperti itu, mungkin di kelas 4 sudah punya alat bantu seperti itu yang dibuat sendiri. Tapi di kelas 6 materinya juga ada yang hubungannya dengan kelas 4 gitu. Misalnya materi pecahan atau apa kan ada juga di kelas 4 dan di kelas 6. Jadi saya juga tetap pinjam lah seperti itu. Misalnya untuk di kelas 6-nya gitu. Jadi tetap saya juga buat sendiri, juga kolaborasi juga gitu. Kalau ada yang dari teman ya kita anak-anak kerja pinjamnya gitu. Seperti itu. Mengenai penggunaan teknologi, apakah Ibu juga memanfaatkan media digital atau media sosial sebagai sarana pendukung pembelajaran? Oh iya, kalau untuk digital tentu saja ya, karena sudah masanya di era sekarang itu anak-anak justru malah lebih pintar dari kita, dan kita juga tidak boleh tertinggal dari mereka. Tentu saja sudah memakai digital, apalagi sekarang ada PID, papan interaktif digital. Jadi kita bisa menggunakan itu di kelas juga karena seperti smartboard lagi, kalau bahasanya itu kayak smartphone tapi besar begitu. Jadi itu pun membuat mereka lebih tertarik. Jadi kayak permainan apapun kita bisa aplikasikan di PID itu. Kemudian kalau untuk media sosial ya saya juga menggunakannya. Misalnya kalau memang ada tugas yang saya berikan melalui daring atau melalui online, saya akan share-nya di grup atau di grup WhatsApp, atau misalnya memang ada grup sendiri, misalnya di grup FB atau Instagram, mungkin saya tidak akan share ke situ. Cuma karena mereka kebanyakan tidak bermain FB atau Instagram, jadi saya lebih banyak ke grup anak-anak kayak gitu. Grup anak-anak juga ada. Dan biasanya yang saya share itu yang misalnya seperti kayak kuis atau misalnya perform seperti itu, untuk membahas
soal-soal yang memang tidak bisa dikerjakan gitu, atau mereka butuh penjelasan lebih rinci dari soal yang saya berikan. Kemudian kalau perlu juga bisa menggunakan Google Meet kalau misalnya memang diperlukan untuk tatap langsung dalam virtual seperti itu, tetap bisa digunakan. Mereka juga walaupun mungkin masih di kalangan atau mungkin ekonomi ini ya kurang tidak tinggi lah ekonominya seperti itu, atau tidak mampu, kurang mampu, tapi tetap mereka sekalipun hanya memiliki HP saja kan bisa hanya untuk menginstal Google Meet saja gitu ya. Jadi mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran saya meskipun mungkin dulu belum pernah gitu, atau dulu lah saya nggak pernah Google Meetan seperti itu, tapi sekarang udah mau gitu. Terus kuisis mungkin baru ya sekarang udah bisa gitu, seperti itu. Jadi sudah memanfaatkan. Terus selain pembelajaran dan media pembelajaran, penilaian terhadap siswa juga menjadi bagian penting yang Bu dalam proses belajar. Dalam mengukur perkembangan siswa, bagaimana Ibu menyusun instrumen asesmen baik untuk melihat kesiapan awal siswa maupun untuk mengevaluasi di akhir materi. Ya, ini sebenarnya sama seperti kayak tahapan moderaja. Jadi pertama saya memang harus identifikasi dulu kondisi siswa. Jadi misalnya saya mengajarkan suatu materi yang memang mungkin sedikit susah gitu, seperti misalnya rasio kayak gitu kan masih rada susah ya untuk siswa. Itu juga asesmen yang saya berikan juga harus disesuaikan dulu. Mungkin mereka baru paham pemahaman di bagian awal rasio, maka asesmennya juga jangan langsung ke bagian yang lebih sulit dari rasio itu. Jadi saya harus identifikasi dari kondisi siswa itu, kemudian setelah itu saya juga harus identifikasi materinya, kira-kira materi mana yang harus saya ujikan terlebih dahulu lah ya gitu. Jadi tidak semua materi itu harus diujikan, tapi paling tidak kayaknya ini baru indikator ini sama indikator ini yang baru paham anak-anak. Jadi itu pun tidak masalah sebenarnya, tidak harus semua indikator itu masuk dalam satu asesmen itu. Jadi saya identifikasi dari materi juga, kemudian juga identifikasi dari mungkin butir-butir soalnya kira-kira paling banyak berapa gitu, terus baru menuliskan misalnya 10 lah kira-kira cukup atau enggak. Atau setelah itu saya kembangkan, mungkin misalkan anak terbiasa dengan A, B, C, D, tapi sekarang saya ingin mengembangkannya menjadi benar salah, itu juga bisa sebenarnya. Jadi saya juga bisa menggunakan itu untuk identifikasi kira-kira kalau dengan pengembangan soal itu anak lebih susah atau lebih mudah gitu. Nah setelah butir soal ditulis dan sebagainya kan setelah itu membuat buku jawaban, terus pedoman penilaian bagaimana. Setelah itu setelah selesai pun saya harus melakukan uji coba dulu. Misalnya mungkin membuat 2 asesmen lah. Yang pertama untuk uji coba, yang kedua untuk yang asesmen yang sesungguhnya. Jadi uji coba dulu untuk misalnya mengukur sebenarnya mereka paham tidak sih sebenarnya dengan materi ini. Tapi misalnya saya berikan uji coba, tapi ternyata mereka blank, masih nol dalam pengetahuannya, berarti saya harus melakukan tindak lanjutnya yang berikutnya yaitu menurunkan indikatornya. Mungkin tadi 5 indikator sekarang diturunkan menjadi 3 indikator, kemudian menulis kembali butir soal menjadi assessment yang sesungguhnya. Setelah diberikan juga nanti akan ada, setelah dikoreksi ya, itu juga pasti akan ada tindak lanjut. Kalau yang mungkin siswa yang kurang atau kurang dari target, berarti akan mendapatkan remedial. Kalau siswa yang lebih target, berarti saya harus memberikan pelayanan soal yang lebih sulit seperti itu. Selain menjadi guru kelas, tentu Ibu mengajar berbagai mata pelajaran dengan karakteristik yang berbeda. Manakah materi yang menjadi kekuatan Ibu dan manakah materi yang menantang untuk diajarkan? Bagaimana cara Ibu menghadapi materi yang menantang tersebut? Mungkin kalau untuk materi bisa kita padankan seperti mata pelajaran. Menurut saya berdasarkan pengalaman, memang pembelajaran atau pelajaran yang menurut saya favorit adalah bahasa Indonesia, karena memang lebih mudah diajarkan kepada siswa karena juga menjadi bahasa yang sehari-hari dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga bahasa mereka juga di rumah pun menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saya juga lebih mudah dalam mengajarkannya. Kemudian untuk mata pelajaran atau materi yang menantang menurut saya matematika, karena
saya harus lebih ekstra membimbing mereka. Karena apa? Dalam matematika itu biasanya anak sudah cenderung lebih menghindari, karena apa, mereka pasti menghindari hitungan yang rumit dan kemudian rumus-rumus yang mungkin lebih sulit dihafalkan dan sebagainya. Jadi saya juga ekstra membimbing pelajarannya, juga ekstra membimbing dalam motivasi. Jadi agar mereka itu tidak merasa bahwa matematika itu sulit gitu. Jadi mereka harus diberi motivasi untuk lebih menyukai matematika. Mungkin itu lebih ekstra. Cara saya untuk menangani hal tersebut atau menangani pembelajaran yang matang itu ya biasanya saya menggunakan permainan sih kalau dengan matematika. Karena kalau dengan permainan mereka memang lebih mudah menyerap, pembelajarannya lebih memahami dan lebih senang. Jadi mereka sudah mulai mengurangi rasa ketidaksukaannya kepada matematika. Seperti itu. Dari penjelasan Ibu, melihat bahwa peran guru itu bukan hanya berkaitan dengan penguasaan materi, tapi juga interaksi terhadap siswa. Bagaimana cara Ibu membangun ikatan emosional dan memahami karakter tiap anak, namun tetap menjaga batasan profesional sebagai pendidik? Ya, salah satu mungkin tugas utama justru dari seorang guru itu memang kan tidak hanya mengajar ya, tapi juga bisa memberikan teladan atau memberikan contoh yang baik, dan karena itu kita harus dekat dengan mereka. Salah satu cara yang saya gunakan itu mungkin karena murid atau siswa SD itu kan tergolongnya memang anak-anak ya, belum remaja. Jadi mereka memang lebih suka bercerita banyak gitu. Walaupun sudah kelas 6, mereka tetap senang dengan cerita. Jadi itu salah satu cara yang saya gunakan untuk dekat dengan mereka, misalnya dengan menjadi pendengar setia untuk mereka. Jadi apapun yang mereka ceritakan, keluh kesah mereka, apa misalnya terjadi di sekolah atau di kelas atau di rumah, biasanya mereka memang di suasana yang santai. Setelah pembelajaran selesai atau misalnya waktu jam-jam istirahat itu mereka mau cerita. Ya, saya biasanya hanya mendengarkan saja atau mungkin sedikit bergurau gitu, ngobrol dengan mereka santai, dan itu membuat mereka lebih dekat seperti itu. Salah satu cara saya. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tentu Ibu juga dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan etika profesi. Apabila Ibu mendapatkan situasi di mana ada rekan sejawat yang mencoba membantu jawaban murid pada saat ujian hanya demi kepentingan nilai sekolah, bagaimana sikap dan langkah yang bijak yang akan Ibu ambil? Kalau dari sisi profesionalisme, jelas itu tidak benar, karena membantu jawaban pada saat ujian. Ini pada saat ulang tengah semester pun itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi yang saya ambil mungkin makanya ya karena ini rekan sejawat, jadi kita juga tidak bisa langsung menegur di depan siswa. Nanti terjadi kegaduhan di siswa. Jadi biasanya saya akan meminta untuk berbicara empat mata. Tapi kalau misalnya dalam pembicaraan empat mata itu saya juga khawatir kalau misalnya beliau itu atau rekan sejawat itu kemudian punya rasa yang kurang terima untuk perbedaan pendapat masalah kebijakan. Sebenarnya kebijakan ini ada hubungannya dengan pemangku kebijakan itu. Kalau di sekolah kan pemangku kebijakan yang paling utama adalah kepala sekolah. Sebenarnya kalau misalnya ada perbedaan pendapat untuk masalah kebijakan, tentu saja berarti harus dimusyawarahkan kembali dengan guru-guru dan juga dengan kepala sekolah kembali. Nah, kalau misalnya tetap ada perbedaan pendapat dan itu sudah mengarah kepada mungkin lebih ekstrim seperti itu, ya kepala sekolah harus lebih tegas. Misalnya, ini dibahas kembali, tapi jangan ada yang memotong pembicaraan, atau mungkin nanti setelah diputuskan tidak boleh ada yang tidak terima dengan keputusan yang sudah diberikan seperti itu. Saat Ibu melihat seorang siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, bagaimana cara Ibu mendisiplinkan mereka agar tetap menjaga harkat dan martabat siswa tersebut? Oh iya, mungkin waktu itu saya pernah sih ya, waktu itu mungkin saya melihat sendiri ada yang melakukan pembulian gitu. Nah, karena itu berkaitan dengan juga mental anak juga, ya biasanya saya langsung memanggil kedua
anak tersebut yang terlibat, misalnya yang terlibat pembelian itu saya langsung panggil, kemudian korbannya juga langsung diamankan lah seperti itu, kemudian dibawa langsung ke kantor kepala sekolah. Karena di SD juga kan berbeda-beda wali kelas, jadi yang itu anak kelas berapa, maka dipanggil juga wali kelasnya. Gitu. Setelah itu saling bermusyawarah lah seperti apa. Biasanya karena sudah dimusyawarahkan, sudah ditanyai kenapa dan bagaimana kronologinya, ya nanti diberi sanksi ya, misalnya seperti kayak meminta maaf, atau misalnya diberi sanksi yang lain, misalnya dia disuruh menulis apa gitu yang lebih bermakna lah, sehingga mereka tidak mau mengulangi lagi. Kalau misalnya ditegur secara keras di depan siswa juga, ya terkadang memang itu tidak kurang baik, karena memang nanti anak itu menjadi mentalnya down karena merasa dilecehkan atau dihina di depan teman-temannya. Jadi kita bisa menggunakan cara itu, langsung dipanggil, langsung dibawa ke kantor kepala sekolah seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tambahan. Menurut Ibu sendiri, seberapa penting peran keteladanan guru dalam membentuk karakter siswa di sekolah? Ya, ini mungkin hubungannya dengan tugas guru, karena tugas guru itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mendidik. Jadi kita itu tidak sekedar memberikan pengetahuan misalnya atau transfer pengetahuan kepada siswa, tapi kita juga utamanya adalah mendidik. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mendidik adalah memberikan teladan atau memberikan contoh. Karena siswa kan yang SD terutama itu masih polanya adalah pola mencontoh seperti itu. Jadi kalau yang dia contoh gurunya rajin atau gurunya tidak pernah terlambat, ya dia akan menjadi tidak pernah terlambat karena melihat gurunya seperti itu. Jadi memang itu sangat penting dan utama kalau menurut saya dalam pembelajaran di SD. Ibu, terakhir terkait perkembangan dunia pendidikan saat ini, di era pendidikan yang saat ini, tantangan etika apa saja yang paling sering Ibu hadapi sebagai seorang guru, dan bagaimana cara Ibu tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas? Ya, untuk tantangan di era yang sekarang tentu saja masalah, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman, masalah etika siswa. Karena siswa atau anak-anak di era sekarang itu lebih senang dengan kegiatan yang berupa hiburan seperti itu, baik secara nyata ataupun secara virtual, karena pasti mereka suka dengan tongkrong-tongkrongan seperti itu, dan kemudian di virtual juga mereka suka dengan mabar dan sebagainya, sehingga mereka akan lebih cenderung bergaul dengan teman sebaya mereka, dan tidak semua teman sebaya mereka adalah teman yang baik, sehingga mereka akan mudah sekali terpengaruh dengan perilaku yang tidak baik dari pergaulan-pergaulan itu. Nah, juga menurut saya sekarang itu mereka lebih cenderung tidak jarang berkumpul atau jarang mengobrol dengan orang tua. Kedekatan mereka menjadi kurang dengan kerabat, sehingga karena kedekatannya kurang, ya tentu saja sopan santunnya menjadi berkurang. Nah, itu kan terjadi di rumah, tapi pasti akan terbawa ke sekolah, sehingga di sekolah pun mereka akan acuh, cuek terhadap guru seperti itu, atau mudah sekali menghina teman dan sebagainya, karena mereka masih berpikir bahwa ya seperti itulah, karena mereka sudah terpengaruh oleh perilaku yang tidak baik dari pergaulan-pergaulan yang ada di luar sana. Apalagi sekarang pergaulannya tidak hanya secara nyata atau secara virtual seperti itu. Jadi mereka ya mungkin kalau bahasanya sudah terpengaruh. Globalisasinya mereka hanya terefek daripada mereka itu adalah bagian dari yang kurang atau negatifnya. Justru dari positifnya globalisasi mereka kurang bisa menjalankan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan wawancara ini, dan pengalaman Ibu yang disampaikan sangat bermanfaat bagi saya terutamanya dan juga bagi Ibu. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat juga. Terima kasih. Sama-sama. Dari wawancara ini, saya dapat menyimpulkan bahwa guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi, tapi juga menjunjung tinggi etika profesi, sikap profesional, serta menjadi teladan bagi siswa. Sebagai calon pendidik, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas di masa yang akan datang.